datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia. Itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias. Itulah mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Saat kau datang ke dunia, lahir dalam kandang hina, serupa dengan manusia. Itulah mujizat Natal. Seluruh malaikat bersorak, nyanyikan kidung pujian, sambut lahirnya Mesias. Itulah mujizat Natal. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi semua. Let's be a miracle to somebody, be a miracle to somebody. Jadikan ku mujizat Natal bagi sahabatku.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi siapapun yang nonton atau misalnya beribadah online di New One International Church. Selamat datang, dan setiap minggu terakhir kami memang mengadakan pembicaraan namanya A Conversation. Jadi biasanya kita nggak sekedar dengar khotbah, tapi kita juga dengar obrolan-obrolan. Dan ya kayak sok-sok video podcast gimana gitu saudara. So ya get used to it, and I hope you enjoy it. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, I hope you enjoy. Kalau kau suka dengan apa yang kau dengar, apa kau suka dengan apa yang kami bicarakan, apa yang kami tawarkan dan pesan yang kami sampaikan. So we would love you to come untuk bergabung dan untuk build partnership bersama kami dan bisa tertanam dan bisa melayani bersama-sama di sini. Dan karena kami tahu di momen-momen seperti ini relationship, community lebih dibutuhkan daripada apapun. Dan tenang aja, kami build relationship juga masih jaga jarak kok, masih pakai protokol kesehatan yang baik. So ya, jadi apa yang I hope you enjoy it. Nah, apa yang akan kami tawarkan hari ini ya bakal kami obrolin ini sama teman saya Pastor Christopher Tapiheru. Kita bakal bicara sesuatu yang sangat menarik, dan sebenarnya bagi saudara kalau misalnya ini ekspektasi saya ya. Kalau saudara, rata-rata di antara saudara itu pasti di antara teman-teman pasti dari lahir udah Kristen kayaknya ya, lahirnya di kolam baptisan tuh kayak saking rohaninya gitu. Terus juga mungkin beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang baru ke gereja belum lama, dan saya juga nggak tahu. Tapi anyway, kita pasti familiar dengan kata-kata atau tulisan yang bernama judgment atau penghakiman. Karena orang Indo sangat mudah menghakimi. Orang Indo tuh kita salah ngomong dikit langsung dihakimi. Apalagi kalau misalnya di sosial media. Makanya ada statement maha besar netizen dengan segala bacotan ya kan ya. Emang semua orang tuh gampang ngomongnya. But kita mau bahas hal ini juga di gereja maksudnya. Begitu banyak orang merasa bahwa gereja itu, kenapa? Kalau saya suka nanya ya, gue suka nanya ya Chris ya. Gereja tuh gue gak suka. Kenapa? Orangnya suka menghakimi. Terus gereja orangnya suka gini, suka gitu. Kayak orangnya tuh kayak gue tuh gak ngerasa jadi diri gue sendiri. Gue ngerasa kayak gue tuh bikin apa aja salah, dan gue ngerasa gue tuh dikekang dan sebagainya. Nah, here goes the questions. Apakah gereja beneran menghakimi? Atau gereja itu penuh kasih karunia sebenarnya? Itu pertanyaannya. Makanya apa yang bakal kita bahas hari ini tentang Grace in Church. Dan sekalian kita juga bakal bahas nyentil sedikit soal Natal. Karena Natal akan selalu bicara soal grace ya. Tentang bagaimana Tuhan sayang, Tuhan peduli sama kita. Tuhan bahkan mempercayai kita dan berpartner dengan kita. Bahkan sebelum kita bisa percaya diri kita sendiri. So, he trust us. So what do you think? Our church is judgmental or church itu graceful? Cuma kita suka di-misunderstood aja gitu. Kan ada Miss Universe, ada misunderstanding, ada misunderstood kan. So, are we, menurut lu gimana? Are we judgmental? Pertanyaan menarik karena gini, ketika kita berupaya gitu ya membawa, aku bilang tata krama kerajaan sorga gitu ya, berarti nilai-nilai kebenaran, emang kan selalu rasanya menghakimi dirasanya oleh mereka yang baru tahu, oh ternyata ini salah dan yang benar tuh kayak gini, right? Karena we're all about the truth. Sedikit banyak pasti perjumpaan antara mereka yang masih hidup dalam kesalahannya dengan kebenaran akan selalu dirasa sebagai penghakiman. Dan itu apa ya, bisa jadi itu jadi kayak aku bilangnya apa, settingan normal standarnya begitu. Orang yang salah ketika mengenal kebenaran, mendengar kebenaran, dia akan ngerasa dihakimi. Tapi harusnya, ya mestinya idealnya, walaupun kita memberitakan kebenaran, kita kasih ruang buat orang-orang tuh untuk belajar menghidupi kebenaran itu. Dan mestinya gereja didapati sebagai tadi graceful church. Ya. Kenapa? Karena gini, gue juga menemukan bahwa ada orang-orang, misalnya nih, ini contoh ke arah pengkhotbah sedikit ya. Banyak orang-orang dengar pengkhotbah gitu, abis dia dengar khotbah, kok gue ngerasa dihakimin ya. Tapi ada juga orang yang gue tahu, pengkhotbah ini keras, tapi pas dia ngomong truth in graceful way, dan orang bisa terima. People can accept it. So pertanyaannya, apakah penghakiman itu menurut lu, apakah penghakiman itu lebih daripada perasaan, cara bicara, atau memang message ya? Karena sebenarnya bukankah semua orang sebenarnya pengen dengar sesuatu yang benar, atau bukankah kebenaran itu ada untungnya bagi kita? Kebenaran itu baik bagi kita. People will know the truth and the truth will set you free. Kan? Memang menyebalkan awal ya, tapi ya.
it will piss you off first and then set you free, right? When you know the truth. Dan gini, apa yang Tuhan Yesus bilang memang kebenaran itu. Bahkan Yesus bilang sendiri, bukan aku yang menjadi hakimu, tapi perkataanku akan menjadi hakimu. Jadi emang kebenaran ini akan selalu dirasakan, diterima sebagai penghakiman karena at least tell people that they were wrong, right? Dan selalu kata-kata itu kan dibilang namanya judgment. Judgment bisa juga disebut kayak penilaian, bukan Betul. hanya penghakiman, right? Dan dinilai salah atau benar berdasarkan kebenaran itu. Betul. Ya. Dan juga yang masalah yang menarik ada lagi nih, bahwa yang gue menemukan bahwa sebenarnya orang itu mereka tuh bukannya mereka suka dinilai loh. Dalam arti gini, orang suka nanya misalnya, menurut lu gue gimana? Ada orang kayak gitu kan. So sebenarnya faktanya bahwa yang gue temukan sendiri bahwa people itu memang nggak suka dijudge, dalam arti mereka nggak suka di judgment yang setengah-setengah, dalam arti lu nggak tahu keadaan gue, lu nggak taau kondisi gue, tapi lu tiba-tiba ngomong out of blue dan tiba-tiba lu nggak punya influence atas gue, tiba-tiba lu ngomong gitu maksudnya. Right. So I think ada faktor itunya deh. Soalnya kalau Yeah. misalnya orang, gue mempercaya bahwa kalau misalnya lu temen, lu punya relationship, lu teman yang baik, betapa jahatnya lu kalau lu nggak ngomong hal yang bener sama temen lu sih. Exactly. It's very cruel. Ya. So I think gue percaya bahwa gini, siapapun di gereja itu, ini menurut gue, it's Yeah. really possible untuk seseorang untuk talk the truth in a very graceful way, in a very kind way, sehingga bikin orang, kalau bahkan dia bisa ngomong, kalau tersinggung jangan tersinggung sama gue, I am your friend, I love you. Kalau tersinggunglah sama kebenarannya. Oh ya. Ya, jadi I'm your friend, but I just have to say it. Karena some people can talk like that, dan gue rasa itu bisa membantu bahwa kalau nggak senang sama gue, nggak senanglah sama Silakan protes sama yang nulis. sama yang nulis. Bukan sama saya. Jangan sama gue. I Right, love right. you just the way you are maksudnya. Yeah. Tapi I have to say it. Gue rasa karena gue menemukan bahwa ini pengalaman pribadi. Yeah. Instagram gue sendiri, teman-teman gue sendiri bilang gue ngomong tuh keras. Bahkan ada orang-orang yang dari beberapa orang tuh mereka ngomong gue agak keras, tapi mereka bilang bahwa entah kenapa cara bicara tuh ada sisi graceful ya, sehingga orang-orang tersinggung tapi bisa terima. So I think if you menilai orang dengan jujur, lu tahu kebenarannya, tapi lu juga mengerti standpoint mereka. Saat lu ngomong entah kenapa ada grace, ada compassion yang melingkupi kebenaran itu, sehingga orang tuh bisa terima walaupun mereka salah, mereka nggak ngerasa dihakimin gitu. Right. Gue rasa gue lebih ngeliat ke situ. Soalnya here goes the thing. Nah, kita balik lagi soal gereja ya. Grace in Church. Grace in Church. Sebelumnya gue mau buka dulu di Kisah Para Rasul 2 ayat 39 ya. This is one of my favorite verse. Karena Kisah Para Rasul 2:39 itu standpoint yang sangat menarik. Ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Berarti standpoint Petrus tahu semua orang berdosa. Standpointnya Petrus jelas bahwa kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamulah janji itu, janji pengampunan dan menerima karunia Roh Kudus. Dan bagi anak-anakmu, dan yang ketiga ini menarik, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. This is really interesting. Kenapa? Karena berarti ada tiga oknum, tiga komunitas yang akan kena. Satu bagi kamu, kedua bagi generasimu selanjutnya, bagi anak-anakmu. Yang ketiga bagi orang yang masih jauh. Masih jauh tuh interpretasinya bisa berarti yang di luar, tetanggamu, orang di luar sana, kerajaan yang orang-orang yang lain. Dan kalau kita lihat konteks saat ini, yang ada di Kisah Para Rasul ini, yang ada di ruangan itu bukan cuma orang Yahudi, ada orang Arab juga, ada orang, kita tahu, we know the history. Dan ini menarik bahwa first kita harus understand the church is for everyone, because Jesus is for everyone. Because God is for everyone. Gak pilih kasih ya? Gak pilih kasih, itu standpoint kita. Makanya gue akan kutip apa yang lo sempat ngomong bahwa untuk kalangan sendiri itu sebenarnya agak irrelevant bagi kita. Membingungkan. Sebenarnya. Dan karena Jesus is for everyone. Dan bahkan di kitab, di surat Filemon pun, Filemon itu menarik bahwa Filemon itu lagi, Paulus ngomong Paulus tuh ngomong ke salah satu muridnya dia kepada Filemon bahwa hey, ini dulu nih lu ada pembantu lu nih ya, asisten lu namanya Onesimus, dulu nggak ada gunanya bagi lu, tapi sekarang dia ada gunanya bagi gue, dan gue mau lu terima dia lagi, bukan cuma sebagai hamba tapi sebagai rekan sekerja dalam Allah. I think this is really powerful, bahwa
gereja juga sebenarnya nggak kenal status sosial sebenarnya. Iya. Memang pada dasarnya memang tentu ada tantangan tersendiri saat gereja itu dari kalangan yang berbeda-beda, tetapi it doesn't change the fact, nggak mengubah kenyataan bahwa gereja itu memang untuk semua orang, Ya, dari semua kalangan, Iya, dan lagi semua ras. exactly. Jadi gue sendiri secara personal bukan, memang kita tahu ada gereja yang khusus buat ras, tapi gue sendiri kita tidak head that way. Kita appreciate karena mungkin zaman dulu memang kebutuhannya Ya. ada kebutuhan berbeda-beda. Ya. Tapi gue sendiri secara personal sih we're not heading that way. Dan saya rasa Ya. di One Treasure Church we are not heading that way as well. Ya. Ada makhluk-makhluk yang beda-beda di gereja ini, bahkan yang alien juga ada sebenarnya, cuma nyamar aja. So ya, jadi tapi kita bisa ngerti bahwa grace itu sesuatu yang sangat penting. Tapi rasanya grace juga sesuatu yang di-misunderstood. Apa grace itu berarti pembiaran? Itu dulu tuh. Iya, iya. Does grace means you can do whatever you like? Atau kita kasih ruang orang untuk bertumbuh. Atau grace itu berarti Ruang bahwa untuk- kita izinkan orang bikin salah, tapi salah tetap salah. ya, dan kita bantu mereka to get back up. Get back up. Untuk berdiri lagi, dan kali ini jangan bikin salah lagi, right? Nah itu maksudnya, karena gue rasa kalau ada dua kata yang paling sering disalah mengerti, gue baru baca buku yang kemana tuh, dua hal tuh. Nomor satu adalah grace, nomor dua tau gak apa? Repentance. Itu kata-kata yang paling salah dimengerti. Ya. Pertobatan identiknya orang ibaratnya kayak nangis, berlutut guling-guling, walaupun kadang bisa termasuk, tapi kan pada dasarnya itu kata-kata simply changing one's mind. Ya. Cara pikir yang diubahkan. Kalau Yang misalnya cara leads pikir, to ya leads to cara hidup yang benar. So jadi semua dimulai dari situ. Jadi nggak selalu dengan nangis, tapi kalau cara pikirmu berubah, cara hidupmu berubah, itulah pertobatan. Pertobatan tuh kayak lu lagi nyetir, lu nyasar, lu muter balik. As Betul. simple as that. pikiran lu sadar bahwa lu salah, Ya, badan lu dan semuanya putar balik. ya, Right? sesimpel itu. Karena emang kata repentance sendiri dibagi dua memang. Di perjanjian baru disebut perubahan pikiran, dan di perjanjian lama disebut perubahan tindakan. Jadi dua-duanya ya Satu sama, paket. satu paket. Iya. Jadi perubahan tindakan itu penting, tapi sebenarnya perubahan pikiran dulu. Habis pikiran, pelan-pelan, you see, oh, if you know you're wrong, kan agak bodoh ya. Kalau misalnya udah tahu salah, masih ikut juga kan. Betul. Kan udah tahu jalan salah, nggak muter balik kan konyol maksudnya kan. Come on. Mau kemana Lu gitu mau kemana? arahnya? Ya. Makanya gue selalu punya prinsip gini, kalau misalnya lo salah, jangan nangis, putar balik. Kalau salah jalan, putar balik. Ya. So I think this is really powerful. Tapi kita mempercayai bahwa teman-teman harus tahu bahwa church is for everyone, karena Yesus for everyone. Dan kita juga mempercayai bahwa gue sendiri sama percaya bahwa Tuhan mempercayai kita bahkan sebelum kita percaya Dia. Karena nyinggung Natal sedikit, kitab Lukas selalu bilang bahwa Gabriel diutus untuk Malaikat tuh ya. malaikat Gabriel ya, bukan pemain sepak bola itu Gabriel Batistuta kalau zaman dulu. Lain itu. Nah, Gabriel diminta untuk menyampaikan pesan ke Maria bahwa Maria dipilih jadi partnernya Tuhan. Is that kayak partner deh sebenarnya, itu kata yang tepat deh. Hamba iya, tapi it sounds like a partner for me karena Maria dikasih kepercayaan yang sangat berat bagi gue. Yep. Jadi kalau kata-kata hamba sendiri bagi gue underrated, karena Maria itu dia disuruh mengandung bayi di atas segala bayi. So can you imagine maksudnya? Maria itu manusia dan she can screw up. Lu bayangin gak sih? Enggak, ini cuma pikiran gue doang. Lu bayangin gak sih kalau misalnya si Maria, kan dia ada cerita dia pergi ke Elizabeth kan? Ya. Itu jauh jaraknya. Dia harus jalan kaki, lewatin gunung, mendaki gunung, Iya, lewatin lewatin lembah. Lu bayangin gak kalau dia keguguran gitu? Can you imagine that? Kalau keguguran gimana? Iya. Terus Maria, Tuhan yang kau titip ke saya tuh ada lagi nggak ya? Kan bayi yang lain masih bisa, tapi bayi di atas segala bayi kan cuma satu maksudnya. So Sangat it's beresiko risky. ya. It's risky. But Tapi I think that's the nature of love juga. That's the nature Love of love. itu kan apa ya? Percaya segala sesuatu, berharap segala berharap sesuatu. segala sesuatu. Ya kan berarti kan emang
dia punya harapan spesifik ketika mempercayakan kita karena hal yang besar, and that's love. Dan itu ya, dan dibutuhkan tentunya grace. Dan dia tahu loh kita bisa screw up loh. Big time. So I think this is really powerful, dan karena itulah the power of grace. Tapi sekali lagi, gue juga mempelajari bahwa grace itu satu sisi mempercayai yang terbaik, tapi juga grace bisa berarti ngomong hal yang baik walaupun kadang itu nyebelin. Ya, tell the truth. Love itu nggak menyimpan kebenaran. Love itu tell the truth, right? Karena menyimpan kebenaran dan gak nyimpen kesalahan juga. Ya, dan gak nyimpen kesalahan juga, right? Itu kalau kita simpen bisa jadi itu bukan love justru. Itu jadi satu manipulasi tersendiri. Itu manipulasi. Ya. Itu. So, ini ada yang menarik di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Lu mau baca nggak? Matius 18 ayat 15 sampai 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ini 15 sampai 17. ya. Ini tentang grace. Ini kita tentang bicara. Ini bukan gua yang ngomong, ini Yesus yang ngomong. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini hal yang menarik karena Yesus yang penuh grace, yang penuh kasih karunia. Tapi satu sisi dia bicara bahwa, we need to tell the truth. Kalau misalnya ada yang salah, kamu harus bicara. Kalau kamu mau peduli sama orang itu, kamu bicara. So grace is not pembiaran, right? Dia bukan pembiaran. Dia bukan berarti dia mengafirmasi semua hal-hal yang buruk. Karena dengan alasan bahwa ya semua orang juga manusia, ya kan, manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Kata-kata itu benar, itu nggak salah. Cuma apakah kita stop sampai di situ? Nah, itu poinnya, bahwa semua orang ya, walaupun semua orang manusia, semua orang justru berhak tahu yang benar. Semua orang tahu berhak yang benar karena mereka manusia. Nah, dan bahkan kita bilang dia tegur lah di bawah 4 mata. Ya tegurannya mungkin tegur kan definisi seringkali dianggapannya galak ya. Galak belum tentu galak juga. Kadang tegur bisa berarti tegur dengan halus dan sebagainya. Tapi tell the truth, itu yang penting. Yep. Dan tentu pertama selalu urutan itu begitu. Langsung personally ngomong gini, aku dengar begini atau gue lihat sendiri kayak gini, dan kita langsung kasih tahu kebenaran itu. Dan kalau dia nggak terima baru libatkan beberapa orang lagi, baru kalau dia nggak terima beberapa orang libatkan jemaat. Kalau emang udah nggak mau diomongin, nggak bisa diomongin ya. Let them go kan gitu. Dia bilang gini, Yesus bilang, pandanglah dia sebagai seorang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kesannya kasar, tapi gue menemukan sudut pandang berbeda bahwa satu sisi kita pandang dia, oh iya dia belum kenal Tuhan. Dan dia bilang pemungut cukai dibenci banget ya. Tapi the funny thing is Yesus tetap mengasihi pemungut cukai loh. Oh iya, ada yang jadi muridnya kan? Ada yang jadi muridnya. So sometimes gue sih, yang gue nalar di sini adalah memang kita memandang seseorang sebagai pemungut cukai. Akhirnya jadi bahwa kita harus memandang pada akhirnya begitu udah nggak mau didengerin lagi ya, nggak mau denger lagi ya. Bahwa pada akhirnya tetap misalnya dia udah nggak mau denger, ya sudahlah. Dia mungkin belum kenal Tuhan. Pemungut cukai itu penggambaran buat gini loh. Kayak orang ini tahu bahwa yang dilakukan itu salah, but he did it anyway, right? Like he don't care. Yeah. He don't care, ya sudah. Cuman peduli akan dirinya sendiri, right? Cuman mikirin nggak mau tahu, pokoknya ini menguntungkan buat saya, makanya digambarinnya sebagai pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu di satu kategori tersendiri, di atas orang dia disebutnya seperti itu. Jadi kayak udah tahu salah, dikasih tahu tapi nggak mau tahu dan tetap mau bikin. Gitu. Ini yang menarik. Beberapa orang itu kalau kita harusnya pesan ini relatable bagi kita. Kenapa? Karena kita akan ketemu orang-orang kayak gini. Yep. In order to be a graceful church, right? Kita akan ketemu orang kayak gini yang keras kepala juga ganggu. Ngerti gak sih? Ada orang-orang ada orang keras kepala karena mereka itu memang pengen tahu. Okay. Ada yang karena memang luka. Kan beda-beda dong. Yeah. Tapi ada yang memang karena dablek aja. Dablek. Emang dia nggak mau tahu juga. Dia memang nggak mau tahu. Ya kita kasih tahu, kita ngomong, kita berusaha yang terbaik. Tapi kalau misalnya mereka masih tetap keras kepala, ya
kita harus ada poin-poinnya, tapi kalau misalnya mereka masih tetap gitu juga, kita harus ngerti bahwa there's nothing we can do. Kita tidak bisa mengubah orang. Kita bisa influence people, kita bisa challenge cara berpikir mereka, tapi pada akhirnya hidup orang tanggungan sendiri-sendiri dan pilihan dia sendiri. Exactly. So ini yang orang suka lupa, bahwa kami pun sebagai gereja tidak pernah bukan tertarik ya, kami tidak pernah punya kapabilitas, punya hak, punya otoritas untuk berusaha mengubah hidup orang. Tapi we're here to tell the truth. Yeah, we have to tell the truth. Dan kau perlu berkali-kali. Ya. Bukan cuma sekali loh. Kenapa? Karena mungkin kadang terkesan menyinggung, tapi kamu harusnya lebih tersinggung lagi kalau misalnya kamu lagi bertindak ke arah yang salah, tapi kami nggak mencoba at least ngasih tahu. Kenapa? Karena teman-teman harus ngerti bahwa pada waktu kita ngomong sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah, jujur, kamu berbuat salah pun kami nggak rugi kok. Kita nggak rugi loh, maksudnya kayak kalaupun mas kasar ya, maaf, with all due respect, bisa gara-gara kebodohanmu kamu hidupmu berantakan, yang paling rugi itu bukan kami. We can be sad, kami akan berusaha, kami akan sedih, kami akan menyayangkan, tapi yang paling rugi bukan kami, dirimu sendiri. You, because we live in, kami berusaha hidup dalam kebenaran dan kami rasain keuntungannya dan dirimu sendiri. So kebenaran memang mengganggu awalnya, tapi itu akan menguntungkan. Kayak ini prinsip yang orang suka lupa, bahwa seakan-akan lebih kamu juga memang kebenaran itu datang dari Tuhan, tapi kamu harus tahu bahwa kebenaran itu baik. It's good for your soul. It's good for your life. It's good. Nah, jadi teguran harusnya jadi sesuatu yang sangat biasa ya. Biasa. Ya nggak sih? Biasa. Mestinya bahkan mungkin ya, kemungkinan besar kita berlatih untuk ditegur. Biasa. Because of love. Apalagi kalau misalnya, ya, apalagi kalau misalnya, memang satu sisi kita harus mikir, apakah kita orang tepat untuk negur? Kedua, apakah kita sudah tahu secara fakta-faktanya dia kenapa? Tapi itu nggak mengubah kenyataan bahwa someday kita tetap harus belajar untuk ngomong hal yang benar. Ya, kebenaran adalah kebenaran yang harus disampaikan. Right? Ya, bukan benar menurut saya atau ngaco menurut saya, tapi menurut benar-benar ya kebenaran yang absolut itu firman Tuhan. Menurut Tuhan sendiri. Iya memang betul bahwa kebenaran harus tetap disampaikan. Memang ada sisi faktor bahwa you ada relationship sama dia apa enggak, supaya dia lebih terbuka. Kalau misalnya udah teman sayang kan, dia tahu oh ini lu ngomong kan lu sayang. Ada sisi itu juga. Apapun ngomongnya, he know the intentions. He know the intentions. Kalau orang tiba-tiba out of blue tiba-tiba ngomong kan pengen ditabrak. Lu siapa? Ya ada sisi itunya juga. Iya itu wisdom lah. Itu wisdom. Tapi nggak ngubah kenyataan loh. Kita perlu ngomong sesuatu yang benar. Kita nggak bisa nyenengin semua orang karena kita bukan. Dan gereja adalah komunitas itu yang tepat untuk kita melatih diri dan memberi saling ruang untuk dan tahu bahwa kita bertanggung jawab untuk saling menegur in order to truly love, right? Truly love one another. Karena love nggak bisa simpan kebenaran. Love nggak bisa nggak mengatakan yang sebenarnya, right? Dan di gereja inilah we learn to be graceful to one another. Bukan cuma learn what is grace. Right, tapi juga learn to be graceful to one another as God has been gracious to us, right? Itu lebih ke situ sih. Ya ini kan berkaitan teguran ya, teguran tadi. Jadi harusnya benar-benar tempat komunitas di mana kita akan dibentuk, diarahkan. Ya, jadi kalau ada yang salah udah pasti ditegur. Ini bukan sesuatu yang mesti mengagetkan kayak wah kok ternyata gereja menghakimi juga ya. Lo bukan. If you are wrong, then you are wrong, gitu kan. Ketika mau khotbahnya juga pendetanya nggak kenal siapa lu juga lo kan rasa dihakimi kan, karena emang ngaco itu. Tapi because we are a family, ketika lo habis ditegur, we are here to it's okay. Apa you can get back up, if anything I can do to help you, let me know kan. That's the beauty of a family, right? The church. Karena gini, kita juga percaya bahwa orang-orang perlu ada ruangan juga untuk buat salah dan diampuni and get back up again. Room to grow. Karena ya grow itu kadang kan harus jatuh. Anak kecil aja belajar jalan bisa jatuh. We learn from mistakes most of the time. We learn from mistakes. Kadang bahkan ada orang bilang, ada seorang pebisnis bilang gini, ada dia diwawancara, dia bilang, hey Pak, gimana caranya Bapak bisa punya bisnis bagus? Dia cuma bilang gini, 3 kata, keputusan yang benar. Wow luar biasa ya Pak. Terus gimana Bapak bisa tahu keputusan yang benar? 3 kata lagi, dia bilang
keputusan yang keliru. So ya, Learn from mistakes. kekeliruan, ya mistakes is okay as long as we learn from it. Dan mistakes memang ada gunanya kok. Dan jadi gini, ini bukan berarti teman-teman di gereja nggak boleh bikin salah ya. We don't say that, karena semua orang bisa bikin salah. Tapi yang penting kita belajar dari kesalahan. Yep. Dan karena pengampunan akan selalu ada. Tapi yang penting kita harus ngerti bahwa kita sama-sama belajar, karena kita semua ini adalah sama-sama teman pewaris kasih karunia. It's not just about marriage, it's about all of us. Maksudnya kita nih rekan pewaris grace, dan teman-teman harus ngerti bahwa even though kamu lagi jatuh saat ini, kamu pun Tuhan tetap rentangkan kasih karunia bagimu. Nah, tapi tentu teman-teman harus mengerti ada perbedaan antara jatuh dalam dosa dengan tinggal dalam dosa. Itu dua hal yang sangat berbeda. Di kitab Ibrani mengatakan bahwa Lot, Abraham itu orang benar. Ibrani kok nggak salah. Tapi Lot juga orang benar. Nah, pertanyaannya, kenapa Abraham sebegitu tajirnya, sebegitu diberkatinya, Lot lebih berantakan? This is really interesting. Kenapa? Karena Abraham bisa salah, sering salah. Dia nipu orang 2-3 kali kok. Istrinya didukun adiknya, which is half truth sebenarnya, memang adiknya juga. Kalau gue jadi bininya sih, gue sih luka nggak sih kayak adek, gue udah lahirin anak udah adek, jidat lu ya. Lu gila apa? Lot, perbedaan Lot dan Abraham, mereka status sama-sama orang benar. Nah, kita ngomong not me, ngomong. Tapi Abraham itu jatuh, Lot tuh tinggal. Dia tinggal dalam Sodom dan Gomora. Dia tidak berusaha untuk do something, dan bahkan dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak baik, dan bahkan terakhirnya dia hamilin anak perempuan sendiri 2, yang Moab dan Edom, itu yang pada akhirnya akan sangat Moab dan Edom akan sangat merepotkan kita di Amon gitu, lupa. Akan sangat merepotkan bangsa Israel di masa depan. So gini teman-teman, just because kita ini percaya kasih karunia, we really believe it. Bahwa dosamu sudah diampuni, fix, past, present, future. I really believe it personally. Tapi bukan berarti kita nggak mengembangkan kebiasaan yang baru. Kenapa? Karena gini, walaupun kamu diampuni, yang bikin kamu survive dalam hidup ini adalah kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan habits kita. Jadi gini, kebiasaan yang buruk akan membawa kita ke tempat yang buruk, kebiasaan baik akan membawa kita ke tempat yang baik. So, what's your habit? Habitmu tuh ngarah mana? Soalnya gini, kalau misal kamu udah diampuni dosanya, tapi kalau kamu masih terlalu banyak minum manis, habitmu terlalu banyak minum manis, gue nggak perlu jadi nabi untuk bilang bahwa di masa depan lu bisa kena diabetes. Maksudnya, I don't have to be prophet. Yang lu tabung sendiri. Iya, itu kan habit yang lu tabung sendiri. Gue nggak perlu. Sama seperti saya mau nyapa anak-anak kuliah di sini, yang kuliah online. Gini, apalagi bagi teman-teman yang sekarang lagi keleleran gak ada orang tua ya, karena kuliah ya dari jauh. Saya mau kasih tahu, kalau kamu tiap malam kelaparan lagi belajar, tiba-tiba makan Indomie 1 kurang 2 kebanyakan, terus tambah telur dadar tambah kornet jam 1 pagi, dan itu sering lakukan, saya nggak perlu jadi nabi untuk bilang badan kamu akan sebesar apa. Badan kamu bisa sebesar utang negara. Tolong nggak tahu diri sedikit lah. Jangan nyalahin Tuhan gitu. Tuhan kok saya jadi gendut, Tuhan kayak apaan sih? Gue lagi yang salah kayak. Terus nyalain iblis lagi kayak, lu apaan sih? Come on. Maksudnya kebiasaan. Jadi gini, this is the funny thing. Grace, pengampunan dari Tuhan bisa membawa kita ke surga. Tapi habit kita bisa bikin kita hidup, bisa ngerasain surga lokal atau neraka lokal di dunia ini. So, choices are yours. Kamu bisa nggak tetap masuk surga? Ya bisa-bisa aja, cuma hidupmu di bumi menderita aja. Tiba-tiba diabetes lah, tiba-tiba darah tinggi lah. Ya kalau makananmu berantakan gitu. Obesitas lah maksudnya. Ini harusnya kita nyindir banyak orang sih kok kayak gini sih. Dan makanya ada namanya habits of grace. Coba lu mau mungkin you wanna talk something about habits of grace? Jadi tadi kita mulai dengan Grace in Church itu bicara tentang nasihat dan teguran, ya menyatakan yang sebenarnya, kebenaran. Tapi sekali lagi Grace juga bukan pembiaran, berarti ada discipline of grace. Ya ada satu buku bagus banget dari Jerry Bridges, judulnya The Discipline of Grace. Ini buku sangat recommended banget. Pokoknya ini penting banget, Discipline of Grace. Dan tadi berbicara juga sama sesuatu yang habit. Ketika kita udah tahu ini salah,
Ya, kita mulai melatih diri kita untuk melakukan yang benar, yang menjauhi yang salah itu disiplin, dan kita harus membangun satu kebiasaan itu. Habits of Grace, ada buku bagus lagi, judulnya Habits of Grace, udah diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadi judulnya kebiasaan-kebiasaan anugerah. Ya, menikmati Yesus melalui disiplin-disiplin rohani. Ini sekali lagi ini juga highly recommended karena kita cenderung menyalahgunakan kasih karunia. Itu kecenderungan daging kita karena kita rasa diterima, diampuni, dikasihi, diterima apa adanya. Jadi akhirnya jadi seolah dimaklumi dan kayak ya udahlah namanya juga manusia gitu. Enggak, ada namanya habits of grace, sesuatu yang kita mesti bangun seperti tadi Pastor Lewi bilang gitu. Disiplin, Ya. habit itu sesuatu yang penting. Lu nggak usah rohani, lu ngantor aja bisa disiplin. Exactly. Jadi kita suka benci kata disiplin, tapi disiplin tuh nggak bisa dipisahin. Konsistensi, disiplin. Kalau kamu bangun karir kamu, ini ngomong karir dulu ya, kamu nggak punya hal itu. Menjadi seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan luar biasa, kamu nggak bisa nggak punya hal itu. You cannot. Lu punya disiplin sendiri nggak setiap kali lu mau bikin khotbah atau apa? Tentunya. Kalau enggak, kan? nggak kelar semua. Maksudnya semua, apapun itu tugasnya, terus tanggung jawab nggak ada yang beres kalau kita nggak punya satu nilai yang namanya disiplin tadi, we disciple, seperti memuridkan diri kita sendiri. Ya. Dan itu penting. Jadi tapi gini pertanyaannya Pak, berkaitan dengan Grace in Church. Ya, how far maksudnya apa yang Alkitab katakan tentang disiplin? Church discipline. So let's go di 1 Korintus 5 ayat 9-13 ya. Ini 1 Korintus 5 ayat 9-13. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang cabul. Orang cabul itu apa definisi? Maksudnya orang-orang yang ya gitulah pokoknya, yang nilainya berbeda denganmu, yang memang gak hidup dengan kebenaran yang kamu percaya. Yang aku maksudkan, ini menarik loh. Bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau kepada semua orang kikir atau penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. This is really interesting loh. So in church. In church. Ini gue belum. Ini Paulus yang bilang bahwa misalnya, saat gue ngomong, lu jangan gaul sama orang yang kayak gini. Bukan berarti lu nggak gaul sama semua orang lah. Karena kalau lu nggak gaul sama semua orang, berarti lu harus pergi dari dunia ini. Tapi yang menarik kayak gini. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Orang yang cabul, kikir, berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama mereka. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? This is make sense. Bagi Paulus kayak gini, lu nggak bisa judge orang di luar. Lu nggak bisa, orang hidup di luar sana, there's nothing you can do. Difference with them, terserah lu nggak bisa jauhin mereka. Kenapa? Karena kalau menjauh, gue mau kasih tahu, lu pergi aja, lu mati aja mendingan. Jadi ini sebenarnya sebuah panggilan bagi kita bahwa kamu di luar pun harus tetap bergaul sama orang-orang yang beda nilai sama kamu. That's fine. Walaupun mungkin mereka nyembah pohon, kayak nyembah toilet, kan nyembah keset, terserah maksudnya. But you need to be friends with them. Tapi menarik adalah bukan kamu hanya menghakimi mereka yang berada di jemaat. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. That's not your problem. Usir orang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ayatnya harsh, ayatnya very harsh. Kenapa sih gini in sih? Verse pertama kali baca kita akan bingung kayak berarti artinya apa? Ada disiplin sebenarnya. Ada church disiplin walaupun gereja tend to be ya harusnya mestinya jadi a place of graceful, grace ya, full of grace. Tapi di dalam grace juga ada disiplin. Artinya kalau orang-orang yang tadi yang memutuskan untuk nggak peduli gitu diomongin, dinasehatin, dia nggak peduli. Ini mesti ada disiplin tersendiri. Tapi percayalah, Chris, ini pendapat gue. Kalau lu mau hidup dengan benar, orang-orang pengennya hidup lempeng, jadi lebih baik. Sebenarnya ada satu yang mau hidup suka-suka, itu akan menjauh sendiri sih. Iya nggak sih? Karena suddenly tiba-tiba lu ngomong nggak nyambung. Tiba-tiba lu kayak menjauh sendiri, kayak jadi males ya ngomong sama dia. Jadi sebel ya ngomong sama dia. Akhirnya jadi jauhin sendiri. Karena gue nemuin banyak orang-orang tadi awal-awal kan masih di gereja, Kak ya kita grace aja, kita kan gereja gitu Kak, walaupun dia liar sama sekali gitu. Ya so be it. Tapi lama-lama ada yang cerita juga, Kak lama-lama capek Kak sama dia Kak. Dikasih tahu, mau denger kita peduli dan dia orang suka-suka, bahkan merugikan, itu paling nyebelin. Capek Kak. Dan kecenderungannya pasti nyingkir sendiri ya, iya sih? Iya, cenderungnya nyingkir sendiri. Tiba-tiba dia ngilang aja gitu. Terus tiba-tiba begitu dia lagi masalah, baru cari kita lagi. Biasanya gitu. Dan ini terdengar sangat harsh. Dia bilang usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini di 1 Korintus 5. Di pasal berikutnya lucu. Dia ngomong kayak sesuatu yang benar-benar seolah berlawanan.
1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Rasul Paulus bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Iya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11 bilang gini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Berarti 2 antara mereka dulu sesat. Ya, berarti semua kita product of grace. Bukan arti kita nggak pernah bikin salah, tapi we're not stay di situ. Yang tadi Pastor bilang tentang jatuh dan tinggal. Right? Itu dua Two sangat different berbeda. thing. Terus dia bilang gini, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. So ini tentang free will. Kita Penyerahan memberi diri atau mau ngelawan. Ya kita mau dengan rela, oke, kalau ini salah, saya mau hidup ya benar. Lead me, please help me, teach me how to walk in the truth, yang gitu. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Artinya apa? Di sini dimulai dengan kata-kata yang menarik. Ketika Pastor bilang bakal ngomongin tentang apa ya, grace in church, aku langsung di kepalaku langsung timbul kata-kata ruang juang. Wow. Tempat struggle. untuk berjuang untuk melawan semua yang salah tadi, dari tindakan untuk kita belajar berhenti berbuat yang salah dan mulai belajar berbuat baik, sampai kecenderungan hasrat-hasrat yang salah itu. Gimana caranya? Jadi gereja harus tempat, grace in church mean, graceful church mean tempat di mana kita ini bebas punya ruang untuk berjuang. Bukan ruang untuk gini, ini tempat gereja bukan tempat buat orang yang mencari pembenaran. Karena nggak bakal ketemu juga kok. Iya, dan karena pembenaran akan selamanya membuat orang terbelenggu dalam dosa. Right? Grace itu bukan license to sin. Justru it's the power to stop sinning. Yes. Karena mengenal kebenaran and set free, dari situ kemerdekaan itu dipraktekkan tadi, makanya disiplin of grace, ada habits of grace yang harus dibangun. Right? Dan di sini lucu, pasal sebelumnya dianya kayak keras banget, tapi di pasal berikutnya dia bilang apa? Kita ini produk dari kasih karunia semua kita. Kita dulu juga kayak gini. Ya semua kita, tapi apa kita membeli diri sekarang? Memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. So, gereja ya harus jadi tempat di mana kita benar-benar bukan hanya belajar tentang kasih karunia, tapi learn to be graceful to one another. Gue sih kebayangnya pada waktu Paulus ngomong gini, satu sisi Paulus ngomong kalau ada yang salah kasih tahu gitu, tapi satu sisi ingat tuh juga dulu salah. Jadi ini dua rangkap pemikiran yang kita harus punya. Sehingga pada waktu kita negur orang, kita nggak bukan sebagai penghakiman, kita nggak menghakimi, tetapi atau ngerasa superior, tapi kita merasa sebagai seorang yang relate. sama-sama berjuang, yang sangat relate. You talk in relatable way. Karena seringkali jadi masalah. Sebenarnya orang yang gue tahu bukan yang nggak pengen ditegur, ada yang memang benar-benar nggak mau, tapi beberapa orang karena the way teguran tuh di deliver, beberapa orang merasa bahwa yang ngomong kok seakan superior ya. Seolah lu sempurna gitu ya. Padahal nobody is perfect. Semua orang bisa salah. Kebetulan ada yang salahnya populer sampai bisa diangkat, ada yang salahnya tuh nggak terlalu populer. Orang kayak salah gitu doang, apaan sih? Atau posisinya juga tergantung tingginya posisinya juga. Kalau dia mungkin leader, tuntutannya jadi kayak itu lain lagi tuh. Harus perfect, right? Dan kadang ada grace buat sesama jemaat. Tapi pemimpin kayak nggak ada sama sekali. Gimana Pastor? Yang di akhir dari conversation nih, aku tutup dengan pertanyaan itu. Ada grace untuk sesama orang, tapi ada nggak ruang? Apakah ini juga gereja tempat juga untuk berjuang bagi para leaders yang make mistakes? Gimana menurut Pastor? Gini ya teman-teman, di jemaat itu semua orang harus punya ruang untuk struggle. Tapi I have to be honest with you ya, saat kau ada pemimpin, udah jelas di Timotius 1 Timotius 3 ayat 1-13, benarlah perkataan ini, orang menghendaki jabatan penilik jemaat, berarti eldership atau leadership, menginginkan pekerjaan yang indah, itu bagus. Karena itu penilik jemaat harus seorang tak bercacat. Tak bercacat bukan berarti tak berdosa. Tak bercacat tapi berarti bahwa dia punya presentable yang dia nggak punya dia nggak punya hidup secret life. Dia memang dia memang baik lah maksudnya. Nggak tahu baik karena kasih karunia atau baik karena didikan, kita nggak tahu, jadi baik aja nggak bercacat gitu. Karena ada orang kayak gitu, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum,
bukan pemarah, melainkan peramah, Pendamai. pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati anak-anaknya. Ini kayak bapak lu jadi kayaknya. Jadi We strive to be iya. a man Poin gue like gini, this. gini, yang menarik adalah gini. Ini pembahasan lebih banyak soal karakter dan attitude. Jadi gini, semua orang tuh bisa salah, tetapi memang ada karakter-karakter tertentu yang mungkin identik dengan seorang pemimpin. Kenapa? Karena ini karakter yang lebih mudah diterima, kebetulan itu sebenarnya. Yeah. Kita percaya bahwa Tuhan terima semua orang. Tapi ada orang-orang memang, ya sekarang gini, kalau orangnya nggak ada celah, bininya cuma satu, orangnya sabar, bijak, kan semua everybody oke sama mereka kan. Walaupun in reality emang nggak semudah itu memang. Tapi semakin lama gue menyadari bahwa justru gini, karakter-karakter justru sangat dibutuhkan. Kenapa? Ini untuk melindungi orangnya sendiri. Karena memang saat lo menjadi penilik jemaat, itu lo akan diliatin. Nah, jika ini gue lanjut ya, jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Make sense? Pertanyaan bagus. That's a good question. Janganlah ia seorang baru bertobat. Nah lo, Agar dia jangan jadi sombong jujur karena ini hukuman agak iblis. amaran sih. Ya. Buat banyak orang yang baru bertobat hanya karena talentnya luar biasa langsung diangkat. Nah ini menarik bahwa banyak orang baru bertobat tapi kebetulan talentanya luar biasa, langsung diundang khotbah kemana-mana, diundang jadi pemimpin. Akhirnya jadi begini kata-katanya, jadi sombong. Iya, dan kena hukuman iblis. Nah lo, this is honestly speaking, gue tidak tahu ekspresinya Paulus di sini ngomong apa, kena hukuman iblis, tapi ini pokoknya harus aja. Yep. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Oh, this is really interesting. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. This is really, ini menarik. Paulus ini pengen ngelindungin eldership ya. Makanya karakternya kayak gini. Demikianlah juga diaken harus orang terhormat, jangan bercabang lidah. Nah ini diaken nih. Nih diaken nih, jangan bercabang lidah, jangan suka ngomong di belakang. Ini tamparan sih. Jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang-orang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka harus diuji dahulu. Ujian itu sesuatu yang sangat penting. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Aduh, ini kalau misal pakai standar ini siapa yang lolos ya? Aduh. Hendaklah dapat menahan diri, dapat dipercaya dalam semua hal. Dia kan harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarga yang baik. Karena mereka melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman Yesus mereka dapat bersaksi dan leluasa. This is really important. Makanya gue menarik bahwa this is really, gue suka perhatiin pattern ini, Pastor Chris. Yep. Biasa ya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang stabil, yang disayang jemaatnya, yang kepemimpinannya kokoh, justru orang-orang kelihatan masih sederhana. Yang mungkin kayak om-om biasa, bajunya nggak stylish, nggak segitunya. Bapak-bapak biasa. Tapi ini bapak-bapak tipikal bapak-bapak lempeng yang pulang kerja langsung pulang main sama anak, ngobrol sama istri, makan di rumah, yang kayak gitu-gitu, bukan yang tipikal anak pura-pura gitu. This is really interesting. Tentu, dan gue melihat bahwa mereka cenderung lebih stabil, yang orang-orang nggak neko-neko gini dibanding kalau rockstar pastor gitu. Oh iya. Ya. Dan yang ketika jatuh jadi fall from grace. Jadi rasanya. Fall from grace. Tentu gue nggak pengen nyindir semua orang sih, karena secara kita kan di Instagram cukup dikenal orang ya. We're preaching to ourselves. Yeah, we're preaching to ourselves. Toh juga, ini kan firman buat kita juga. Ketika kita baca, kita tahu kita yang lagi. Tadi makanya aku bilang, we strive tuh. Kita lagi berjuang untuk sampai ke sini nilai-nilai yang ini. Yeah. That's it. So, gimana menurut kalau ada nggak sih grace? Ada nggak ruang untuk itu? Mestinya. Mestinya, idealnya iya. Sendiri. Tetapi if I want to be honest, tentu ini keputusan sulit, tapi semakin lama gue lihat ini, gue makin lama bisa ngerti Paulus. Karena gini, kejatuhan jemaat sama kejatuhan pemimpin, dampaknya tuh beda banget. Okay. So, I'm gonna share to you sebuah cerita dari satu gereja. Gue gak perlu sebut namanya, ini gereja ini ada di Australia. Dia bilang gerejanya gini, gereja ini tipikal gereja Pentakosta dan mereka terima semua orang, literal terima semua orang. Tapi mereka bilang ada Sabtu yang mereka gak bisa terima. Yang begitu orang datang mereka kan langsung buang. Kalau mereka muncul langsung satpamnya muncul, pokoknya satpam bisa muncul. Mereka dengan kekerasan, predators.
Kayak serigala ya. Kayak serigala. Jadi orang kalau misalnya masih datang dengan kelemahan, masih datang dengan pengen dapat inspirasi, they will accept it. Tapi kalau predator yang datang untuk kayak nyelakain orang, udah tahu untuk dia sengaja salah, tapi sengaja mau bikin dan bahkan sesuatu, mau menyesatkan, seperti mau itu, bikin rusak, entah predator secara moral atau predator secara ajaran, ya. mereka akan usir. Padahal ini gereja graceful banget, Yep. tapi mereka akan usir. So what about that position? Hah? Do you like that position? I have no choice. Karena make sense. Berkaitan dengan grace. Berkaitan dengan grace. Gini, what's the definition of predator dulu? Predator itu bukan berarti bikin dosa sekali. Yep. They live in sin. They live. Mereka berarti berkali-kali. Jadi dan bahkan mencari mangsa. Mereka cari mangsa. That's definisi predator tuh cari mangsa. Bukan ada orang yang misalnya nih, gini, ada perbedaan antara orang yang nggak suka makan daging tapi kemakan, sama orang memang demen makan daging. It's totally two different people. Iya. Sama kayak ada orang-orang yang memang bikin dosa tapi struggle, tapi nggak pengen, tapi sebenarnya struggle. Ada orang memang mereka sudah berdamai dengan itu, dan mereka cari mangsa. Kalau cari mangsa, I have to be honest, gak usah gereja. Gue rasa negara pun, kalau ada memangsa teritorial negara, mereka akan bertindak. Makanya ada hukum, ada penjara, ada hukuman, right? Iya. So, makanya kalau misalnya ada gini, ini I have to be honest gini, gue graceful sama semua orang, tapi kalau misalnya I don't want to judge juga, ada satu hamba Tuhan yang akhirnya terpaksa dipecat setelah katanya bikin dosa 7 tahun bertahun-tahun gitu. Wow. Gue nggak bisa menghakimi yang mecat, karena yang mecat menyadari hal ini, dan beliau yang dipecat ini predator berarti karena 7 years. Ya, jadi I have no choice. Sekali lagi gue nggak mau komentar hal ini, tapi beberapa orang agak nggak setuju dengan kenapa dia dipecat. Harusnya dikasih kanan terus dia misalnya pelayanan lagi. Tapi kalau gue ngelihat bagaimana cerita-cerita dan bagaimana sulitnya pas jurusan pemimpin, mungkin ya keputusannya salah, ya bisa aja salah. Gue nggak bakal bilang ini benar atau salah. But I just want to say that I understand why he did that. I really understand. Pemecatan itu ya? Pemecatan itu gue bisa ngerti. Sekali lagi gue tidak bilang itu benar atau salah. You're free. Teman-teman gini, kalau teman-teman punya sudut pandang berbeda dari kami, that's fine. Okay. Tapi saya coba bilang, dari sini saya sendiri, begitu saya lihat pemecatan itu, walaupun sangat menyayangkan, I understand. Udah itu aja. Gue mengerti. So, inilah grace kami. Kalau teman-teman masih hidup dalam kesulitan, tapi kamu butuh komunitas di mana kamu merasa bisa dapat titik terang, please, we open our hands, we open our hearts for you. Ada ruang untuk berjuang. Ada ruang berjuang. Ya, nggak ada ruang untuk pembenaran, artinya kita ini welcoming, but not affirming. You know what it means? Artinya kita ini percaya bahwa semua orang ini struggle dengan semua dosanya, dengan semua kecenderungan yang salah, tapi ada ruang untuk berjuang. Cuman nggak ada ruang untuk pembenaran. We're all about the truth. Kami akan selalu ngomong hal yang benar. Jadi dari awal kita ngomong nggak usah kesinggung, karena kita juga ngomong ketawa-ketawa kok pasti kok. Tapi truth remains truth, maksudnya. So ini aja, dan ini kami sampaikan. This is our standpoint. Ini yang kami percaya. Kalau teman-teman percaya apa yang kami percaya, we're free to join us. Dan kami juga masih bisa berkembang. Tapi gini, kami tidak melarang kok untuk orang punya standpoint berbeda dari kami. Kami nggak kayak gitu, kita nggak gitu-gitu amat. We would be willing to listen from your point of view. Cuma sampai detik ini standpoint kami. So teman-teman, minggu depan kita akan mulai banyak bicara soal Christmas, dan kami berharap bahwa conversation hari ini bisa menjadi sebuah conversation yang bisa jadi pintu gerbang untuk kita bisa menikmati momen Natal dengan cara berbeda ya. Let me close with this. Boleh? Berkaitan dengan Christmas, that's why Tuhan Yesus memilih datang istilahnya sebagai bayi, bukan sebagai raja dengan pasukannya. Kenapa? Karena Tuhan rindu untuk kita mendekat kepadanya. Kita mengenal Dia dan jatuh cinta. Ya, sekali lagi sama, ada ruang untuk berjuang di gereja, ya di New International Church, dan siapapun yang mau berjuang, yang mau belajar, let's strive to be better, dan untuk mengejar kekudusan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar,
kita bareng-bareng, semua kita di sini ada ruang untuk Anda. So kami undang semuanya untuk join bersama dalam petualangan ini, dalam perjuangan yang sama. Ya karena dia udah lebih dulu berjuang, Tuhan udah lebih dulu berjuang buat kita. So udah selayaknya kita meresponinya dengan perjuangan yang sama. Ya ada terus ada ruang juang di sini untuk berjuang bareng-bareng. So sekali lagi menjelang Natal ini aku mau ingetin, Jesus is the grace of God. Ya dia kasih karunia yang benar-benar membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali mulai acknowledge His love, menyadari kasihnya, dan menyadari bahwa pengorbanannya itu yang menebus kita. Dan ini yang membuat kita jatuh cinta, dan ini yang membuat kita mendekat. Ya sekali lagi bakalnya ngomong tentang Natal ya. Ntar lagi kita masuk. Oke. Ya udah kita akhiri aja. Saya gue Lewi dan Christopher. Tapi Heru, abis ini ada welcoming lounge. Ya di link Zoom di bawah ini. Dan jangan lupa Selasa kita tidak akan lebih dalam lagi karena kita sudah membahas cukup dalam. Udah ngobrol, ya. Yes. So we accept you, teman-teman. Walaupun teman-teman apapun kondisimu, walaupun kamu gak cakep juga nggak apa-apa. Kenapa? Kalau mau cakep itu sebenarnya nggak perlu operasi, terus. Kalau lu mau cakepnya cuma perlu pergi ke pasar beli buah nanas. Tahu nggak gimana caranya? Pergi ke pasar beli buah nanas. Cakep. Bodoh amat. Oke, let's pray. Bapa dalam surga, terima kasih. Kau Tuhan yang baik, Kau sayang sama kami, Kau sayang sama semua orang. Kau nggak mati untuk kalangan sendiri. Dan biarlah pesan ini menjadi sebuah pesan yang cukup seimbang, relatable, masuk di akal, tapi tetap biblical Tuhan. Kami peduli sama orang, karena Kau pun peduli sama kami. Tapi kami tahu bahwa kebenaran tetap kebenaran. Dan supaya Lord, biarlah belas kasihan-Mu ada atas kami dan atas anak-anak-Mu. Tuhan, sekarang kamu tutup ibadah kami. Biarlah berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kami dan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang terus-menerus dari Roh Kudus menyertai kami mulai dari hari ini sampai kami melihat Kau kembali. Karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, ada berkat terbesar yang bisa kami miliki. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan nama-Mu kami berdoa. Amin. God bless you all.